Kasih seorang psikolog Erich Fromm pernah berkata tentang kualitas cinta dari seseorang. Cinta yang tak dewasa, katanya, berbunyi, "Aku mencintaimu karena aku membutuhkanmu." Cinta yang dewasa, "Aku membutuhkanmu karena aku mencintaimu." Kedua hal ini sangat tipis bedanya. Tetapi apa yang menunjukkan bahwa cinta kita kepada seseorang atau orang lain menjadi dewasa, karena dalam diri kita membutuhkan setiap orang. Karena kebutuhan itulah maka kita terdorong untuk selalu mencintai. Bahwa sesungguhnya tidak ada di antara kita yang bisa hidup sendiri. Maka karena kebutuhan akan orang lain menjadikan kita mencintainya dengan sepenuhnya. Cintalah menjadi kebutuhan akhirnya. Karena apa? Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Dalam perjanjian lama, bacaan pertama hari ini, kita mendengar bagaimana Ruth, seorang wanita yang sederhana dari keluarga yang tidak terhitung, rela karena cinta meninggalkan keluarganya. Ruth meninggalkan bangsanya. Ia ikut dengan mertuanya ke tanah Yehuda, mencintai bangsa dan Allah Israel, Allah yang tidak dia kenal sebelumnya. Kesetiaan Ruth dalam perjalanan hidupnya membawa dia ambil bagian dalam garis keturunan Sang Mesias. Ruth menjadi seorang wanita yang terpuji dalam kitab suci. Dia mengalami mencintai Allah adalah satu kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan perintah hukum kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Hukum emas ini merupakan penegasan dan ajaran yang mengatasi seluruh hukum serta ajaran lain. Hukum kasih mau menunjukkan kepada kita identitas Allah. Dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Benedictus Deus Caritas Est, di sana ditunjukkan bagaimana Allah adalah kasih bagi kita. Dari Allah kita menimba dan menghidupi kasih dalam kesempurnaan, menghidupi kasih dalam semangat cinta membawa orang lain kepada Allah. Maka setiap orang pada dirinya, pada prinsipnya dipanggil untuk menjadi seperti Allah. Dengan mengasihi Allah segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, berarti kita mau ambil bagian dari seluruh cinta yang ada dalam diri Allah yang mau kita bagikan kepada sesama. Namun dalam kenyataan sehari-hari kita mengalami perjuangan, bahkan krisis, tantangan yang besar. Bagaimana memadukan antara pengetahuan akan cinta itu dengan tindakan nyata. Dalam Injil hari ini, Yesus memberi pengajaran kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, bagaimana orang-orang yang memiliki pengetahuan luas, mendalam mengenai cinta, tapi kosong dalam praktek.
Yesus mau menyadarkan mereka bahwa sesungguhnya pengetahuan yang mendalam itu sia-sia belaka apabila tidak diterapkan dalam hidup. Jabatan, pangkat, kesohoran, pujian, kepuasan pribadi sering menjadi tantangan yang harus diatasi kalau kita mau menerapkan hukum kasih yang disampaikan Yesus tadi. Karena kesibukan sehari-hari, karena tuntutan pekerjaan, atau juga ambisi-ambisi pribadi, sering bahwa hidup rohani, doa, kesalehan menjadi terabaikan, menjadi terpinggirkan, bahkan bisa menjadi pelengkap yang kadang kalaupun tidak dilakukan tidak merasa bersalah, tidak merasakan itu sebagai satu kebutuhan yang utama atau yang penting. Nah, hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita waspada bahwa kasih yang telah memudar terhadap sesama, terhadap Allah dapat dilihat dari indikasi-indikasi relasi dengan Allah yang memudar, relasi dengan sesama yang mulai kering, sikap egois, mencari keuntungan dan keselamatan pribadi, dipenuhi semangat benci dan balas dendam. Hari ini kita memperingati Santo Bernardus, seorang abbas dan pujangga gereja. Bernardus seorang yang memiliki otak yang cemerlang, sangat pandai. Namun, kecemerlangan, kepandaiannya tidak dia pergunakan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi bagi keselamatan, bagi kebaikan banyak orang. Bahkan dia mempersembahkan hidupnya untuk gereja. Dia memakai pengetahuan itu untuk meningkatkan kesucian, kesalehannya, dan itu menjadikan dia seorang kudus. Kekudusannya bukan dari kepandaian dan kepintaran, tetapi karena kesucian dan kesalehan yang lahir dari dirinya. Semua bakat dan kemampuannya diabdikannya untuk Tuhan dan untuk pewartaan Injil, untuk ketenangan gereja yang pada waktu itu sedang diguncang juga oleh keinginan-keinginan untuk menaklukkan mereka yang menduduki tanah suci, yang mengobarkan perang salib yang kedua. Santo Bernardus menjadi seorang penasihat ulung bagi Paus, bagaimana gereja harus bersikap, dan dia memberi masukan, nasihat yang baik sehingga eksistensi gereja tetap bertahan sampai hari ini. Saudara-saudari terkasih, mungkin kita semua juga ingin seperti Santo Bernardus, dapat memadukan pengetahuan tentang kasih itu dengan tindakan nyata sehari-hari. Banyak orang kudus menjadi besar karena hal-hal agung yang mereka lakukan. Namun menurut Paus Fransiskus, kita bisa menjadi orang kudus bukan dengan meniru-niru orang-orang kudus yang sudah ada, tetapi kita menjadi orang kudus dengan cara kita masing-masing. Dengan pekerjaan-pekerjaan kecil yang kita tekuni, seperti kata Santa Teresia, melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Semoga semangat, cinta kasih, pengorbanan, pelayanan dari Santo Bernardus ini kiranya mencerahi, memotivasi kita untuk mewujudkan perintah cinta Yesus hari ini, mencintai Tuhan, mencintai sesama dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap tenaga dan kekuatan. Semoga amin.